Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefan Sabir dari Prodi Teknik Elektro ITENAS dengan NIM 11-2024-009. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Dasar Telekomunikasi dengan judul jenis-jenis sinyal dalam telekomunikasi dan contohnya. Tugas besar saya kali ini dibantu dan diberikan oleh Bapak Insinyur Rustam Aji MT. Kenapa saya memilih judul ini untuk dipresentasikan? Dikarenakan saya melihat di era digital sekarang hampir semuanya sudah berubah, apalagi aktivitas komunikasi seperti telepon, internet, dan media sosial. Semuanya bergantung pada sistem telekomunikasi. Namun banyak pengguna yang hanya menikmati teknologinya saja tanpa mengetahui salah satu dasar yang paling penting, yaitu sinyal. Oleh karena itu, materi ini dibuat untuk membantu menjelaskan apa itu sinyal, jenis-jenisnya sinyal, serta bagaimana peran-perannya dalam sistem telekomunikasi, agar pemahaman teknis masyarakat dapat lebih meningkat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita terus tahu apa itu sinyal, dikarenakan pembahasan saya hari ini itu semuanya berkaitan dengan sinyal. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa itu sinyal terlebih dahulu. Sinyal dapat didefinisikan sebagai besaran fisik yang membawa informasi dan berubah terhadap waktu. Dalam sistem telekomunikasi, sinyal berfungsi sebagai media untuk mengirimkan informasi dari sumber ke penerima. Sinyal ini dapat berubah dengan listrik, arus listrik, atau gelombang elektromagnetik. Secara matematis, sinyal dapat direpresentasikan sebagai fungsi kontinu, X dalam kurung T, atau fungsi diskrit, X dalam kurung N, tergantung pada bentuk dan cara pengolahannya. Nah, kita sekarang akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis sinyal. Apa aja sih jenis-jenis sinyal? Itu sebenarnya banyak. Kita akan bahas mungkin hampir semuanya di sini ya hari ini. Sinyal yang pertama kita akan bahas adalah sinyal analog. Sinyal ini merupakan sinyal yang bersifat kontinu, baik terhadap waktu maupun amplitudo. Contoh paling gampangnya adalah suara kita sendiri, suara manusia. Kenapa sih suara manusia itu bisa disamakan sama kayak analog? Jadi suara manusia itu memiliki gelombang suara yang kontinu, variasi nada yang bisa tinggi dan rendah, dan suara kita kan tidak terputus-putus. Nah, apa sih hubungannya sama sinyal analog? Jadi sinyal analog juga sama, teman-teman. Sinyal analog dia tuh kontinu, tetapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang mungkin lebih rendah. Selanjutnya, kita tidak bisa nebak bentuk dari sinyal analog. Dalam analisis teknik, sinyal analog sering dimodelkan menggunakan fungsi sinusoidal. Kelebihan sinyal analog mampu mempresentasikan sinyal alami secara langsung, namun kekurangannya adalah sangat rentan terhadap noise atau gangguan dan interferensi selama proses transmisi. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung nih grafiknya sinyal analog tuh kayak gimana sih? Nah, kira-kira kayak gini guys. Ini tuh namanya sinyal sinusoidal. Nah, bisa dilihat sinyal analog tuh continue ya sebenarnya. Dan dia tuh kalau misalnya dilanjut ini ke depannya, kita tidak tahu bentuknya masih seperti ini atau berubah-ubah gitu. Nah, apa sih sinyal digital tuh? Nah, sinyal selanjutnya yang akan kita bahas adalah sinyal digital. Apa sih sinyal digital tuh? Sinyal yang memiliki nilai diskrit dan biasanya direpresentasikan dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Sinyal ini diperoleh dari sinyal analog melalui proses sampling, kuantitasi, dan juga pengkodean agar proses sampling berjalan dengan baik dan tidak terjadi distorsi atau aliasing. Frekuensi sampling harus memenuhi teorema Nyquist. Apa sih teorema Nyquist tuh? Nah, teorema Nyquist tuh pernah bilang, singkatnya, untuk merekam sampling sinyal analog dengan benar tanpa kehilangan informasi, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih tinggi dari frekuensi sinyal tersebut. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sinyal analog saat disampling untuk menjadi sinyal digital tuh harus memenuhi teorema Nyquist. Nah, karena sifat yang diskrit, sinyal digital lebih tahan terhadap noise atau gangguan dan sangat cocok untuk sistem komunikasi modern ini. Makanya mungkin sekarang kita udah jarang ya lihat TV analog gitu, terus kamera analog, jam analog gitu. Kita udah jarang banget lah lihat yang analog-analog itu. Sekarang kan kebanyakannya digital ya, dikarenakan eh,
digital tuh lebih jarang ada gangguan gitu, jadi gampang rusak lah intinya, dan lebih enak aja dipakai untuk zaman modern kali ini. Nah, ini grafik untuk sinyal digital. Sangat berbeda kan dengan sinyal analog yang tadi. Kalau sinyal analog itu bentuknya sinusoidal atau gelombang. Kalau sinyal digital ini bentuknya kotak atau square wave. Nah, selanjutnya kita akan membahas sinyal periodik. Apa sih sinyal periodik itu? Sinyal periodik adalah sinyal yang bentuknya berulang secara teratur dalam selang waktu tertentu. Sinyal ini memiliki periode dan frekuensi yang jelas. Dalam sistem telekomunikasi, sinyal periodik ini sering sekali digunakan sebagai sinyal pembawa atau sinyal carrier karena stabil dan mudah dimodulasi dengan sinyal informasi. Nah, ini bentuk dari grafik sinyal periodik yang sudah tadi kita bahas. Nah, sinyal selanjutnya yang kita akan bahas itu temannya si periodik, namanya sinyal aperiodik. Jadi cuma ditambah A doang ya teman-teman di depannya. Nah, sinyal aperiodik ini sangat berbanding terbalik dengan sinyal periodik. Walau namanya mungkin hampir sama ya, cuman beda. Sangat berbeda dengan sinyal periodik. Sinyal aperiodik ini tidak memiliki periode tertentu dan tidak berulang. Sinyal jenis ini biasanya mengandung informasi utama seperti suara atau data, karena spektrum frekuensinya lebih lebar. Sinyal ini tidak efisien jika langsung ditransmisikan, sehingga perlu dimodulasikan dengan sinyal periodik. Nah, untuk bentuk dari sinyal aperiodik, bentuk grafiknya mungkin seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kita udah bahas kan jenis ini sinyal. Nah, tadi kan kita udah bahas ya apa aja sih jenis-jenis sinyal. Nah, kali ini kita akan membahas apa peranan sinyal dalam sistem telekomunikasi. Jadi dalam sistem telekomunikasi, sinyal informasi yang bersifat aperiodik akan dimodulasikan ke sinyal pembawa yang bersifat periodik. Proses ini memungkinkan sinyal ditransmisikan melalui media seperti kabel atau udara. Dan setelah sampai di penerimanya, sinyal akan mengalami proses dimodulasi untuk mendapat kembali informasi aslinya. Nah, buat yang belum tahu, sesimpel kita nge-like video TikTok, sesimpel kita nge-like foto IG, itu sebenarnya kita secara nggak langsung udah ngirim sinyal. Jadi notifikasi HP yang sering kalian dapetin itu sebenarnya sinyal, tetapi sudah dimodulasi, sudah diproses menjadi pesan yang bisa kalian terima. Jadi misalnya saya nge-like video TikTok nih, berarti saya ngirim sinyal ke orang lain, dan orang lain mendapatkan sinyal yang sudah saya kirimkan dalam bentuk notifikasi TikTok gitu teman-teman. Nah, gak kerasa nih kita udah sampai di bab kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sinyal merupakan komponen utama dalam sistem telekomunikasi. Jadi gak ada sinyal nih, sistem telekomunikasi akan bisa jalan. Sinyal dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan karakteristiknya seperti analog, digital, periodik, dan juga aperiodik. Pemahaman yang terdapat jenis dan peran sinyal sangat penting sebagai dasar untuk mempelajari sistem komunikasi dan yang lebih kompleks di masa yang akan datang nanti mungkin ya. Nah, mungkin sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya sangat berterima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.